Ya. Tapi kalau di kuburan mau mati gimana? Udah dikubur, kita udah lewatin masa kematian. Tidak ada mati lagi setelah kita di kuburan. Yang ada adalah kesedihan menjadi neraka kuburan itu bagi orang-orang ahli neraka. Kuburan itu menjadi surga ataupun neraka tergantung amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Ini kan buat kita yang masih hidup nih, ya, yang masih hidup. Ayo, mau pilih mana? Up to you. Apa tuh you? Sakarmu mau merokok apa mau swargo? Ya monggo. Tapi sudah dikasih petunjuknya oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira orang yang di kuburan itu enak-enak aja, ya. Jangan kira. Bahkan Nabi pernah menjelaskan mal mayyitu. Tulis berapa? Kadang ada ini. Man mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawmis. Orang yang udah mati di kuburan itu kayak orang tenggelam. Pernah tenggelam? Di Bengawan Solo udah pernah? Hah? Kalau saya dulu tenggelam di Bulungan pernah. Itu di Bulungan. Karena waktu SMP saya diwajibin berenang sama guru olahraga. Pas tempat cetek udah biasa, nyoba tempat dalam sambil blor, masya Allah, baru dapat berapa meter ngap-ngapan. Itu kalau kita tenggelamnya di kolam renang, banyak yang nolongin. Saya tenggelam di Kudus pernah, di saluran air dari Kedung Ombok. Memang airnya betul, adem bener. Saya nyebur situ pelaut. Pernah tuh di Kudus. Di sini sering dulu kalau lagi banjir. Bagaimana orang yang tenggelam? Bapak-bapak bayangin sendiri, ya. Kalau orang tenggelam kira-kira yang dia butuh apa? Pertolongan. Yang butuh apa? Ya pertolongan. Kan? Apa juga yang buat nolong dia samber. Ya, yang kira-kira bisa nyelamatin. Begitu orang yang di kuburan. Seperti orang yang tenggelam. Al-Mughawis lagi minta tolong. Ketika dia nongol dari air, tolong, Bang Daus. Ngulang lagi. Pas nongol lagi apa yang diteriakin? Dia minta tolong lagi kan? Begitu orang yang di dalam kuburan kata Nabi, seperti al-ghariqil mughawis, seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Apa yang dia tunggu? Bukannya dilemparin tali, bukan dilemparin. Mohon maaf nih, kalau orang udah meninggal, sedekahnya jangan dilemparin nasi kuning. Orang meninggal makan nasi kuning nggak? Ada makan buka kak ayam dibakar. Itu nih buat yang meninggal, buat bau-bau. Jadi mah udah kagak makan gituan. Yang bener sedekahin tuh, ya. Dibawain ke ustad nih, yang paling gede. Gitu kan? Masa usah dibawain cekernya? Aja amat. Ya begitu disedekahin, pahalanya buat bau-bau. Nah begitu. Yang bener. Kan di kuburan itu ada apa? Ada ancak tuh ancak. Tahu ancak ya? Kalau orang zaman sini dulu tahun 70 sampai tahun 80 tuh kalau mau hajatan, yang kalau di bawah sono ada gitu, ada telur sebelah, ada ceker ayam, ada nasi tumpeng dikit, gitu. Apalagi kadang-kadang rokok. Yang suka ngambilin gitu siapa tuh? Ya, itu ngasih kerun gitu. Gak usah ya, orang yang udah meninggal dunia itu jangan dikasih gituan. Jadi yang dia tunggu kata Nabi, seperti orang yang lagi tenggelam tadi, yang taziru dakwatan. Yang dia tunggu adalah doa. Ya, yang ditunggu siapa? Doa. Makanya dalam hadis yang lain, kama qala Nabi, tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum. Bersedekahlah kalian untuk dirimu dan untuk orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Walau bilukmati to'amin au syurbati ma'in, meskipun hanya dengan memberikan secuil makanan atau seteguk minuman.
Bersedekahlah untuk dirimu dan untuk orang yang meninggal dunia, meskipun dengan memberikan secuil makanan dan juga seteguk air. Artinya, dengan makanan yang kita berikan ataupun minuman yang kita berikan, kita sedekahkan untuk sedekah diri kita ataupun orang yang telah meninggal dunia, itu akan sampai kepada mereka. Pahala sedekah. Makanannya dimakan sama orang yang hidup, minumannya diminum orang yang hidup. Jadi dengan makanan dan minuman sedekah buat dirimu ataupun orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Fa'ilam tajidu, tapi kalau kamu nggak punya makanan buat disedekahin, nggak punya minuman buat disedekahin, fabi ayatin min kitabillah, maka bersedekahlah untuk mereka dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita tadi baca nggak? Baca Fatihah, baca Yasin, baca Qul Huwallah, baca Qul A'udzu birabbil falaq dan seterusnya, baca tahlil, itu sedekah. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam ta'lamu syai'an min kitabillah. Kalau kamu nggak tahu sedikit pun daripada ayat-ayat kitab Allah Subhanahu wa taala, fa bidu'ain lahu wal istighfar. Maka dengan mendoakan orang yang telah meninggal dunia dan juga memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang udah pada nggak punya orang tua nih, jangan sampai ketinggalan doa setelah sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kelewat. Saya doa pertama itu. Ya, doa yang paling pertama dan paling utama itu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai lupa, itu paling ditunggu. Makanya orang yang sedang meninggal dunia di kuburan itu, yang dia tunggu adalah yang taziru da'watan, yang dia tunggu adalah doa. Dari siapa? Min ini yang pertama, dari anaknya. Dari siapa? Anaknya. Makanya punya anak mumpung pada masih hidup, didik agama biar supaya bisa doain. Ini kan banyak kalau lagi lebaran di Tanah Kusir, di Karet, di mana datang bawa kembang doang. Ya, ada urusan makanya bawa payung sih dia, bawa payung sama kopiah pakai sarung, panggil Pak, tadi ya Pak, tolong doain bapak saya. Nih amplopnya. Itu kira-kira yang benar. Makanya yang jadi senang mah kalau dikaitan Tanah Kusir kalau lebaran joki doa. Itu kira ya. Kalau di Mekah di sekeliling Ka'bah ada namanya joki Hajar Aswad. Ini hati-hati ya kalau pergi ke sana ya. Kalau ada yang Pak mau nyium Hajar Aswad, ya ini saya tolongin. Hati-hati itu. Jangan mau. Kenapa? Bapak-bapak setelah bisa mencium Hajar Aswad dipalak 500 real. 500 real kali 4.500 berapa? 20 juta. 22. Banyak gak? Dipalak, dia bukan sendirian. Dia berempat, bertiga, berlima. Dipalak setelah mencium Hajar Aswad ditarik. Kalau dikepung, diminta duit. Kalau nggak berani, kalau nggak ngasih, hati-hati. Nih pengalaman yang pergi ke Mekah. Mau? Itu namanya joki Hajar Aswad. Kalau malam Jumat kayak gini di Bukit Marwah banyak juga joki. Bukan di sini doang joki 3 in 1, bukan. Di sana juga banyak joki. Kalau malam Jumat terutama joki tahallul. Apa joki tahallul? Bocah-bocah kayak orang gede kayak megang gunting. Ya, minjemin gunting. Saya dulu waktu pertama kali belum tahu saya pakai baik, dipalak sama bocah kecil. Mintanya berapa? 20 real. Isai, gunting bayi cuma 3 real. Ya, minta. Terus kita sholat juga ditungguin. Kasih 1 real kagak mau, 2 real kagak mau. Kemarin saya kesono pas malam Jumat lagi umrah. Masya Allah jokinya banyak benar. Nah itu joki tahallul. Jangan mau, saya udah pengalaman, saya kasih tahu mah. Jangan mau diguntingin orang lain, doa sama saya aja. Ini nggak pakai joki-jokian. Ya, itu joki tahallul. Ada lagi di Indonesia, joki doain orang tua yang di kuburan.
Ya, tinggal jauh sebenarnya kalau pas lagi Idul Fitri atau Idul Adha atau bukannya mau puasa atau dia nongkrong di tanah kusir pegang payung, pakai sorban, pakai kopiah, pakai sarung. Banyak yang manggil saya yakin. Satu hari bisa dapat berapa juta itu? Karena yang biasanya begitu anak orang kaya, betul? Anak orang miskin orang-orang nyuruh baca doa. Nah, paling dia ngomongnya bapak pulang. Gitu lah ya. Mak, boro-boro bacain Fatihah. Jangan. Makanya doa yang paling pertama ditungguin dari anak kita. Sebelum kita pada mati, anak-anak didik agama. Jangan dididik karaoke doang. Karaoke mulu sih. Ya. Coba karaoke Quran. Cuman begitu emang. Ironi. Ironi itu apa sih? Mengenaskan. Kenapa? Guru-guru ngaji biasanya nggak diperhatiin sama orang tua. Iya nggak? Iya nggak? Ya betul. Iya, orang saya guru ngaji, saya tahu. Ya, ini bocah kalau mana udah sekolahnya kelas 5, kelas 6 tuh berhentiin aja, nggak pakai permisi lagi berhentinya. Ditarik baik. Nggak pamit, nggak apa, nggak suka terima kasih Ustaz ya anak saya sebentar berhenti ngaji dulu, boro-boro. Anak Lampungan mau ngaji Nawawi juga banyak banget, mungkin saya dulu masuk Iqbal. Iya, banyak yang berhenti. Banyak yang berhenti dari ngaji nggak pakai pamitan. Banyak banget, benar. Itu namanya ironi, menyedihkan nasib guru ngaji. Padahal yang nyelamatin bapak-bapak, ibu-ibu nanti setelah di kuburan adalah doa anaknya yang bisa ngaji. Doa anaknya yang bisa bahasa Inggris maka aja. Oh God, forgive my brother, forgive my sister, forgive my father and my mother, ya Allah. Nah, kagak diterima sama Allah. Lu sok bahasa Inggris lagi di hadapan gua kata Allah. Ya. Giliran Robbing Firli wali daya warhamu makamar bayis itu lebih berharga. Makanya doa yang paling pertama dari siapa? Dari anak. Ini pada punya anak ya? Punya? Punya. Yang anaknya dikit banyakin. Anak saya cuma 2. Nambah istrinya. Mau nambahin anak susah, pabriknya habis. Ya SK-nya berhenti, tutup. Ngaji jauh sana udah. Mana dah? Yang ada 2, semuanya 4. Yang dikit anaknya tambahin ya. Ini malam pulang, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, langsung cetak. Mudah-mudahan dikabul. Nambah anak apa istri, Pak? Nah, nambah anak, jadi anak banyakin. Kalau nambah banyakin istri bukan apa-apa. Kalau kedengeran saya dilaporin. Karena rata-rata yang namanya orang wadah nu ogah di madu ya. Betul. Oke ya. Tanya apa bininya masing-masing. Tapi kalau dibawain madu yang di botol pada senang. Tapi dibawain madu yang bisa nyuci anjir. Perang dunia. Malah asli. Paling madu di botol di rumah saya ada 150.000 1 kilo. Buat jadi promosi. Itu madunya dari Sialang Jambi. Nah, di rumah saya 150.000 1 kilo botol aku deh. Kalau mau percaya datang ke rumah. Sampai mana tadi? Doa yang pertama min ibnihi dari anak-anaknya. Au akhihi kata Nabi. Doa yang kedua yang ditunggu dari saudaranya. Dari siapa? Saudaranya. Makanya punya saudara kudu pada akur. Hei. Punya saudara kudu pada Akur. Cuman yang bikin kagak akur kadang-kadang gara-gara warisan, betul? Betul. Betul nggak? Banyak orang-orang yang pada pecah persaudaraan gara-gara berebut warisan. Makanya sebelum dia ditinggalin warisan, tinggalin ilmu agama dulu. Nanti dia akan tunduk kepada hukum Allah. Bahwasanya lil rijali mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Anak perempuan juga akan nurut. Kenapa? Dia tahu ini aturan Allah. Ini perempuan gua kan yang ngurusin lu. Dulu lu berak gue yang nyebokin, lu kencing gue yang nyebokin, lu nangis gue yang dukung. Masa gue dibaginya setengah lu dapat 1?
Nih kalau punya anak gak ngerti agama, ujung-ujungnya berantem, panggil ustadz jadi wasit doang, kagak didengerin. Kenapa? Kejadian beberapa waktu yang lalu saya di Pondok Aren dekat Mitra 10 dipanggil. Empoknya yang paling tua dapat paling lebar. Anak-anaknya ada 5. Yang laki dapatnya kecil-kecil banget. Yang laki kagak redo. Saya dipanggil. Ujungnya saya di sana saya jelasin gini-gini. Dia pada belekai. Kata yang paling tua, saya mau nggak mempermasalahkan mau berapapun warisannya. Ya iya lu udah dapat paling lebar. Tapi saya suruh pantau, potong kagak mau dia. Gue membagian gua ini dari bapak lu. Ngomongnya gitu. Itu yang repot. Ya, makanya sebelum meninggalkan warisan, tinggalkan anak-anak kita dengan ilmu agama. Jadi seperti itu. Yang kedua, kudu atur sama saudara. Kenapa? Nanti kalau saudara kita udah meninggal dunia atau kita sudah meninggal dunia, saudara kita doain, ya Allah, yang memang bandel banget bocahnya ya Allah, tapi dia saudara saya, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, terima iman Islamnya ya Allah. Diterima sama Allah. Kenapa? Doa saudaranya. Tapi kalau saudaranya mau marah-marah, ya Allah, becek kalau di kuburan, becek. Banyak kamu kan. Ya, lagi hidup aja dia nyusahin gua pun ya Allah, mati udah. Itu namanya nyumpahin bukan doain ya. Itu yang kedua dari saudara. Au shodiqin lahu. Yang ketiga dari sahabat-sahabatnya teman-teman. Itu ditungguin doanya. Fa'idza lahiqathu, kata Nabi, apabila doa dikirimkan dari anaknya, dari saudaranya, dari teman-temannya, dari tetangganya, dari kerabatnya, kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, kata Nabi, maka doa yang dikirimkan ini jauh lebih disenangi daripada dikirimkan dunia dengan segala isinya. Kalau bapak-bapak waktu masih hidup dikasih NMAX seneng nggak? Seneng nggak? Kalau udah mati dikasih NMAX seneng nggak? Kagak. Kalau udah mati dikasih doa, itu lebih hebat, lebih berharga, lebih membahagiakan bagi orang yang telah meninggal dunia ketimbang dikasih NMAX, apalagi dikasih Lamborghini. Gak ada harganya itu dunia semuanya. Karena apa? Karena yang dia tahu, yang menyelamatkan dia adalah amal ibadah dan doa-doa yang dikirimkan untuk dirinya. Makanya malam hari ini Mas Nur insya Allah dalam keadaan bahagia yang luar biasa. Maka kita kirimkan doa untuk beliau. Permasalahannya ketika kita sudah meninggal dunia, ada nggak yang doain kita nanti? Ya kalau di dunia aja kita nggak peduli sama tetangga, sama teman, sama saudara, ya jangan harapkan dapat didoain. Ya, lagi manggil ustadz, orangnya aja kagak pernah kelihatan di masjid, jangan kan orangnya senangnya nggak pernah kelihatan di masjid, bukan yang doain. Bisa nggak itu? Kalau nggak salawitnya sejuta, gua gak datang. Doanya terima nggak gitu tuh? Kagak, orang doanya kagak ikhlas, doanya pamrih, ya. Jadi seperti itu. Maka bapak-bapak, mumpung kita masih pada hidup, ayo sama-sama kita bekali diri kita bekali anak-anak kita, keluarga kita dengan agama yang benar. Insya Allah ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mata kita, kuping kita, kulit kita, tangan kita, kaki kita bersaksi yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakan jangan sampai ngambil barang yang haram. Sedikit usahakan ya. Kalau kecebur dikit-dikit namanya juga kecebur, peset ya. Tapi jangan jadi kebiasaan. Itu sisa proyek mulu, jangan. Ya, sisa proyek mulu. Jadi itu akan memberatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu aja. Jangan panjang-panjang yang malam Jumat nih. Ya, dah itu aja dulu insyaallah.